Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, perkenalkan nama saya Kak Rudi dari Kuartir Cabang Kota Probolinggo. Di sini saya diberikan tugas oleh Kak Hera sebagai koordinator wilayah Wonoasih, Kuaran Wonoasih. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang kegiatan pesta siaga, teknis kegiatan pesta siaga untuk khususnya adalah perlombaan yang akan dilaksanakan. Di sini langsung saja kakak-kakak saya jelaskan tentang lomba yang pertama. Di sini ada lomba pertama yaitu lomba dinamika barung atau yel-yel. Lomba dinamika barung ini penampilannya adalah 3 menit. Jadi peserta akan dihitung waktunya dalam waktu 3 menit. Untuk teknisnya, monggo dari masing-masing panitia, misalkan peserta masuk dari arena, ya, misalkan dari lapangan, pinggir lapangan ya, peserta mulai masuk, apakah mulai dihitung atau tidak, monggo disepakati. Namun untuk ketentuan lomba di sini adalah 3 menit. Bisa anak-anak peserta nanti langsung di tengah, di depan juri. Jadi tidak usah yel-yel dari awal terus ke tengah juri. Ini membutuhkan waktu kakak-kakak. Nah, jadi di sini membutuhkan waktu. Jadi langsung saja untuk peserta nomor urut 1 langsung berapa anak? Ada 8 anak, 1 barung. Jadi mereka langsung di depan juri, mereka bernyanyi, beryel-yel. Jadi mereka menampilkan penampilan terbaik, semangat dan keseruan mereka. Kalau di sini ketentuannya semangat, kekompakan dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Itu yang teknis untuk lomba yel-yel. Waktunya 3 menit. Dimulai pada saat juri menghitung 1, 2, 3, baru pakai stopwatch 3 menit. Kalau sudah 3 menit, adik-adik peserta bisa disarankan untuk berhenti. Misalkan adik-adik waktunya sudah selesai, baru biar adik-adik menyelesaikan sendiri. Tidak perlu diberhentikan, langsung di stop, adik-adiknya langsung digiring, tidak perlu kakak. Jadi langsung dari panitia. Namun dari panitia yang memberhentikan, alangkah baiknya nanti masing-masing pembina yang ada di sekolah untuk mewaktu ya, pakai stopwatch, jangan sampai lebih dari 3 menit. Demikian kakak untuk lomba yang pertama, lomba yel-yel atau dinamika barung. Terus lomba yang kedua, di sini ada lomba penjinak bom. Nah, penjinak bom ini jumlahnya, kalau yang tadi dinamika barung itu 8 orang, kalau penjinak bom adalah 4 orang. Jadi penjinak bom itu seperti ini kakak-kakak. Di sini saya mencontohkan dengan botol air, namun pada saat pelaksanaan menggunakan kaleng susu. Ya, bisa susu bendera, flag, susu denko dan sebagainya. Jadi pakai kaleng. Setelah itu kalengnya nanti kakak-kakak, mohon maaf ini alat seadanya karena barusan saya dikagari juga. Nanti ada botol ya, ada kaleng, ada sejumlah 6 kaleng. 6 kaleng itu ada di sini semua kakak ya. 6 kaleng ada di sini. Setelah itu peserta berada di sini menggunakan karet pentil. Karet pentilnya itu karet pentil sepeda engkol ya, coknya sepeda engkol. Nah, bukan karet gelang seperti ini ya. Bukan karet gelang seperti ini, tapi pakai karet pentilnya sepeda engkol ya, coknya itu. Nah, terus nanti karet pentilnya itu dikasih tali rafia ya, 4, dibuat 4. Terus paling tidak sekitar 1 meter ya, jaraknya 1 meter. Setelah itu botol di sini 4 anak megang ujungnya semuanya ya, ujungnya sama-sama dipegang. Setelah itu dari garis 1 di sini ada batas kurang lebih 5 meter ya, dari tumpukan botol-botol kaleng-kaleng itu. Jaraknya 5 meter. Setelah itu
mereka seperti ini, ditarik. Nah, saling ujung, ini karetnya. Kalau ditarik maka semakin longgar. Nah, ditarik seperti ini. Nah, saya itu dipindah, diangkat, ya kalingnya diangkat 4 orang. Setelah itu ditaruh di sini. Nah, dilonggari lagi. Nah, jangan sampai jatuh. Sampai nanti itu membentuk piramid. Jadi piramidnya itu posisinya adalah 3 di bawah, 1 2 3. Nanti di atasnya ada 2. Nah, di sini ada 1. Ya. Jadi penjinak bom menggunakan karet, tidak boleh disentuh, kalingnya tidak boleh disentuh. Kalau misalkan kalingnya nanti itu roboh pada saat diangkat, ya pada saat diangkat terus sampai tengah kita jatuh, maka tidak boleh menggunakan tangan untuk menaruh di lubang ventil, namun ditarik tetap menggunakan ini alat ya. Jadi diangkat, diberdirikan. Setelah diangkat, ya agak sulit. Nah, setelah diberdirikan baru diangkat lagi. Nah, setelah diangkat lagi, nah seperti ini baru disusun di sini. Nah, disusun, saya itu lepas, ngambil lagi. Saya itu sampai 6, ada 6 kaleng. Nah, setelah 6 kaleng disusun, diambil sampai membentuk piramid. Nah, yang selesai terlebih dahulu untuk menyelesaikan tugas membentuk piramid 3, 2, 1, berarti dia yang masuk ke babak berikutnya atau untuk yang pemenangnya. Siapa yang tepat membentuk piramid dan cepat, tidak melakukan pelanggaran. Pelanggarannya seperti kalengnya diambil terus ditata, atau pada saat jatuh tiba-tiba dimasukkan ke alatnya. Nah, itu pelanggaran. Jadi itu yang tidak dinilai atau bisa dikatakan kalah ya. Demikian kakak untuk penjinak bom. Ketentuan di sini untuk penjinak bom adalah peserta 4 orang, semuanya pakai seragam pramuka, termasuk lari baru nanti pakai seragam pramuka. Penjelasan nanti dijelaskan dulu kepada adik-adik. Setelah itu menggunakan sistem pembabakan. Nah, untuk tadi lomba dinamika barung itu satu barung ya. Sedangkan untuk penjinak bom, monggo nanti disesuaikan dengan jumlah peserta yang ikut di masing-masing kecamatan. Kalau misalkan masing-masing kecamatan ada 15, mungkin bisa langsung 5. Dari 5 itu langsung diambil 1. Nanti akan ketemu 3 barung. Dari 3 barung langsung saja juara 1, 2, 3. Itu untuk mempermudah dan mempercepat. Namun kalau misalkan mau diperkecil lagi untuk yang ikut lomba, bisa 3-3. Jadi 3, ada 5 pool. Setelah itu diambil 1. Maka nanti pada saat final ada 5 barung. Dari 5 barung itu nanti akan diambil juara 1, 2, dan 3. Demikian. Lanjut untuk yang ketiga adalah puzzle. Nah, puzzle di sini menggunakan puzzle pahlawan. Kalau untuk puzzle di toko-toko kemarin saya sudah keliling, tidak ada puzzle yang seperti tahun kemarin, sulit. Kalau tahun kemarin puzzle sekitar 15 atau 20 ribu, itu agak tebal, terus agak lebar untuk puzzle-nya. Tapi yang kemarin saya keliling ini hanya menemukan puzzle yang tipis, tipis ukuran sekitar A4. Jadi untuk puzzle-nya seperti itu, namun untuk gambarnya tidak ada yang gambar pahlawan. Nah, untuk panitia, mungkin untuk kakak-kakak yang ada di gudeg, silakan ngeprint ya, print foto pahlawan. Setelah itu ditaruh di puzzle yang sudah beli. Setelah itu dipotong sesuai dengan alur puzzle. Nah, setelah itu untuk teknisnya bagaimana? Nah, untuk teknisnya kakak, nanti dari panitia akan mengacak puzzle yang ada di depan adik-adik. Adik-adik untuk jumlah yang ikut lomba pada saat satu sesi ini bisa 3 atau bisa 5 gudeg yang ikut. Teknisnya adalah
puzzle oleh panitia akan diacak, mungkin seperti ini. Nah, setelah itu ditutup, peserta dari satu sisi mereka akan dimulai atau langsung di depan meja. 1, 2, 3, baru mereka buka dan mereka pasang puzzle-nya dengan gambar pahlawan itu ya. Mereka tata. Kalau siapa yang sudah selesai terlebih dahulu, maka dia yang ke babak berikutnya. Untuk puzzle saya kira tidak ada masalah kan. Untuk pahlawannya adalah pahlawan nasional ya. Jadi pahlawan nasional untuk gambar-gambarnya ya mungkin itu. Puzzle lomba menggunakan sistem pembabakan, alat disediakan panitia. Jadi panitia yang menyediakan. Monggo untuk gambarnya pahlawan siapa disesuaikan kakak. Mungkin itu untuk puzzle. Selanjutnya lomba cerdas cermat. Ya, untuk lomba cerdas cermat di sini untuk materi cerdas cermat adalah tentang kepramukaan dan pengetahuan umum. Nah, untuk peserta hanya 1 orang. Lanjut, teknis perlombaan. Jadi nanti akan ada peserta dalam satu lapangan kakak. Nanti ada dari godep sekolah ini 1 orang, terus sekolah B, sekolah C, sekolah D, E, F ya. Misalkan kalau ada 15, maka ada 15 peserta yang berada di lapangan. Setelah itu teknisnya kakak dari panitia ya. Untuk peserta menyediakan di sini peserta menyediakan alat, papan, bisa kertas, bisa kardus, bisa papan dan sebagainya. Itu ada tulisan A, B, C dan D, abjad A, B, C, D. Masing-masing kertas. Jadi kalau A ya satu buku ini tulisannya A ya. Kalau ada A, B, C, D berarti butuh 4 media. Teknis perlombaannya adalah peserta mempunyai 4 kertas bertuliskan abjad A, B, C, D. Nah, setelah itu panitia akan membacakan soal. Misal kakak, kapan? Nah, pertanyaan nomor 1. Kapan Indonesia merdeka? Misalkan ya pertanyaannya, kapan hari proklamasi Republik Indonesia? A. Tanggal 28 Oktober, B. Tanggal 10 November, C. Tanggal 17 Agustus, D. Tanggal 1 Mei. Panitia langsung mengatakan 1, 2, 3. Maka peserta langsung mengangkat kira-kira jawaban apa yang benar, A, B, C atau D. Mereka langsung mengangkat ya. Setelah mereka mengangkat, panitia akan mengoreksi. Oh, jawaban yang benar. Oh, jawabannya yang benar adalah C, 17 Agustus. Silakan adik-adik yang menjawab selain C untuk bergeser. Jadi anak-anak nanti keluar dari lapangan. Ya, sampai ketemu juara 1, 2, 3. Seperti itu. Kalau semisal ada 5 peserta, ya, 5 peserta, terus dikasih pertanyaan yang benar adalah dua orang, ya, yang 3 salah semua, maka nomor 2 ditahan. Nah, diam dulu, baru yang 3 orang ini dikasih pertanyaan, diambil 1 ya, sampai ketemu 3 orang, juara 1, 2, 3. 2 orang ketemu selesai, 2 salah, baru yang 1 ini masuk ke sini. 1, 2, 3, baru final. Nah, finalnya dilanjutkan, langsung kasih pertanyaan. Dikasih pertanyaan yang lain tentang kepramukaan, misalnya kapan pramuka berdiri atau siapa pendiri pramuka ya. Langsung siapa yang benar jawabannya, yaitu nanti juaranya. Kalau misalkan salah semua, diulang lagi. Kalau misalkan 1 yang benar, 2 yang salah, maka dia sudah jadi juara 1. Baru penentuan juara 2. Demikian kakak untuk lomba cerdas cermat. Lomba yang keempat,
Ya, lomba keempat tidak semat. Lomba yang kelima adalah arah mata angin. Untuk lomba arah mata angin, kita lihat setelah ini video yang saya tampilkan. Lanjut ke lomba keenam adalah lomba bendera barung. Nah, lomba bendera barung untuk teknis peserta satu orang akan masing-masing barung. Setelah itu teknisnya adalah sisi A ke sisi B lapangan ini jarak kurang lebih 10 meter. Setelah itu peserta berada di satu sisi. Nah, ini misalkan peserta ini benderanya. Bendera untuk teknisnya monggo terserah kakak-kakak panitia, apakah ditaruh di umplung, di kaleng yang berisi pasir, ataukah di tanah tancapkan atau gimana. Tapi untuk kesepakatan kemarin kaleng umplung dikasih tanah atau pasir, itu menancapkannya. Bendera ada 5 jenis yang dilombakan, ada merah, kuning, hijau, hitam, putih. Namun nanti ada bendera pengecoh yang misalkan warna orange, warna merah muda, warna jingga, abu-abu. Paling tidak ada 10 total di satu tempat. Setelah itu peserta akan lari seperti tahun-tahun kemarin, kakak, tidak ada perubahan. Peserta lari mengambil satu bendera, setelah itu naruh di sini, ya. Lari lagi, ngambil di sini sampai 5 kali PP, kakak. Jadi peserta mengambil, siapa yang cepat dan cepat tapi benderanya tidak tepat, maka tidak diperkenankan. Ya, jadi sampai selesai. Berapanya peserta yang berlomba, monggo teknis disesuaikan dengan panitia masing-masing. Untuk bendera barung saya kira tidak ada masalah, karena sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik kakak, untuk lomba arah mata angin ini teknisnya seperti ini, bisa 4 barung atau 5 barung, monggo disesuaikan. Pertama, peserta menghadap ke utara. Ya, setelah peserta menghadap utara, panitia akan membacakan soalnya. Silakan hadap timur, maka 1 kali lompatan kakak. Hadap timur. Nah, siapa yang salah berarti dia kalah, langsung digeser. Siapa yang benar, atau misalkan dari 5 peserta 4 yang benar, maka 4 ini tetap dilombakan terus sampai tinggal 1, kecuali final. Kalau sudah final langsung juara 1, 2, 3. Misalkan hadap barat daya, hadap selatan, hadap timur, hadap, kalau seperti ini kakak, hadap barat. Nah, 2 kali lompatan maka dia gugur. Atau seperti ini kakak, hadap barat. Nah, kakinya ada ke sana tapi badannya ada ke sini. Ini gugur kakak. Jadi hanya 1 kali gerak. Ya, jadi hanya 1 kali gerak, peserta lompat 1 kali lompatan. Hadap kanan, hadap tenggara. Jadi untuk arah mata angin ada 8. Ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Jadi ada 8 arah mata angin kakak. Demikian untuk contoh lomba arah mata angin. Nah, untuk jadwal kegiatannya kakak, di sini jam 6:30 mereka peserta sudah ada di lokasi. Untuk pendirian tenda, monggo dari panitia, apakah kemarin sorenya ya, jadi terus besok paginya langsung tenda sudah berdiri, bisa. Setelah itu jam 7:30 atau jam 7 atau 7:30 melaksanakan upacara pembukaan. Setelah itu baru jam 8 sampai jam 10 ada lomba-lomba, jam 10 sampai jam 12 juga. Nah, jam 8 sampai jam 10 ini yang putra lomba dinamika kelompok, dinamika barung. Sedangkan yang putri adalah lomba-lomba individu. Misalkan ada penjinak bom, puzzle, cerdas cermat, arah mata angin, dan bendera barung. Nah, itu jam 8 sampai jam 10. Sedangkan jam 10 sampai jam 12 kita tukar rolling. Nah, untuk yang putri dinamika barung, putranya lomba yang individu tadi. Jadi demikian kakak. Sedangkan untuk pengenalan daur ulang sampah itu dari kuartir cabang yang akan menghubungi
Dinas Lingkungan Hidup supaya memberikan materi. Jadi peserta nanti jam setengah 2 mereka sudah siap di lapangan, mungkin cari lapangan yang teduh dulu kakak-kakak. Setelah itu diberikan materi pengenalan daur ulang sampah. Setelah itu selesai sekitar 30-40 menit materinya, baru upacara penutupan dan pembagian hadiah. Setelah itu sayonara. Demikian untuk penjelasan teknis tentang lomba pesta siaga. Untuk kelanjutannya mungkin ada pertanyaan, silakan menghubungi kami yang di Kuarcap atau kepada koordinator kecamatan. Untuk yang Wonoasih ada Bu Hera. Untuk yang Kanikadan ada Kak Bambang, yang Mayangan ada Kak Ika Lili, kalau untuk Kademangan ada Kak Novan. Ya Kak, mungkin demikian. Yang Kedupok saya lupa juga. Ya demikian kakak untuk penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.